Guys, tahu nggak? Selama ratusan tahun Indonesia ini dijadikan budak oleh bangsa asing, terutama ya orang-orang Eropa. Dan setelah puluhan tahun, lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka, ternyata kondisinya Indonesia masih saja teman-teman diperalat oleh negara-negara maju. Wah, Bang, kok bisa ngomong kayak gitu? Ya bisa lah. Teman-teman lihat ya, Indonesia ini gudangnya sumber daya alam. Kita punya perikanan, teman-teman ya, yang sangat luas tuh lautnya. Kita punya pertambangan yang sangat besar juga, teman-teman. Perkebunan yang sangat luas, subur. Tapi yang bikin miris, teman-teman, produsen terbesarnya Indonesia, tapi harganya diatur orang lain. Wah, kok bisa ya? Bisa, guys. Itu memang terjadi, dan selama puluhan tahun kita nurut saja. Ketika orang Eropa membandrol murah timah kita, membandrol murah teman-teman sawit kita diam saja. Padahal kalau kita mau ya kita bisa mengatur harganya sendiri. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan jajarannya. Ini teman-teman, Pak Prabowo ingin mengatur harga komoditas lokal kita dengan harga yang menguntungkan, enggak menguntungkan orang-orang luar. Contoh teman-teman ya, nikel. Nikel selalu mengikuti harga pasar. Nah, Indonesia ingin mengatur harganya sendiri. Kan kalau harga pasar di luar sedang tinggi, tetap beli ke Indonesianya murah, teman-teman. Kok bisa? Ya karena mereka yang mengatur harganya. Ya suka-suka mereka. Wah, kalau kayak itu kan kita rugi, teman-teman. Betul nggak? Ini yang lebih lucu, teman-teman ya. Indonesia itu produsen terbesar kelapa sawit. Ya, minyak sawit. Itu yang paling besar nih. Tapi yang ngatur siapa? Malaysia. Ya betul, Malaysia yang ngatur harganya. Kok bisa? Ya saya mikir juga kok bisa, teman-teman. Itu waduh, kok bisa? Udah berapa kali saya ngomong kok bisa ya. Ya, hari ini kita bakal melihat bagaimana pemerintah, teman-teman, sekarang mau mengembalikan kekayaan itu kepada rakyat agar ya rakyat sejahtera. Nah, tanpa panjang lebar, mending kita simak saja deh langsung video berikutnya. Kita negara sangat besar. Kita negara sangat kaya. Hukum manusia, hukum alam, ya, kekayaan menimbulkan iri. Kita selalu menjadi sasaran. Situasi global sangat rawan. Tapi tidak ada gunanya kita panik. Tidak ada gunanya kita ketakutan. Tapi juga membuat kita harus lebih sadar, bertindak, berkata, bertutur kata, harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Dan kita waspada, karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya. Hukum manusia, hukum alam, ya, kekayaan menimbulkan iri. Kita selalu menjadi sasaran ratusan tahun. Selalu masalahnya itu komoditas. Kalau tahun 1500-an, 1600-an itu rempah-rempah menjadi komoditas krusial, kritikal. Kenapa? Belum ada kulkas, belum ada refrigeration. Jadi kalau mau punya angkatan laut yang kuat, kapal mau berlayar 2 minggu, dia perlu rempah-rempah supaya makanan itu tidak busuk. Dan dia butuh kayu-kayu yang cocok untuk di laut. Ada di Nusantara ini. Jadi mereka semua cari kita Nusantara ini untuk rempah-rempah dan untuk kayu, karena angkatan laut waktu itu kapal-kapalnya dari kayu. Untuk jadi superpower, angkatan laut harus sangat kuat.
Dulu nggak ada pesawat terbang. Nah, ini yang kita tidak sadari, atau kita sadari tapi kita mungkin nggak mau belajar. Jadi, saudara-saudara, ini bisa juga dikatakan the curse, ya, orang yang diberi atau negara ataupun kawasan di bumi yang diberi sumber alam yang begitu kaya sering menjadi sasaran. Kenapa ribut di Timur Tengah? Timur Tengah banyak gas, banyak minyak, dan banyak mineral-mineral lain. Berkecamuklah perang sudah ratusan tahun di situ. Saudara-saudara, jadi Diveda et Impera itu bukan tulisan di buku-buku sejarah, itu nyata. Nyata. Diveda Impera nyata. Jadi saudara-saudara, ini saya dengan panjang lebar saya tekankan kembali ke saudara karena apa yang kita bahas sedang terjadi di depan mata kita. Tiap sore, tiap malam kita lihat dalam berita-berita eskalasi, eskalasi, eskalasi. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Kita bisa. Bangsa Indonesia harus berdiri. Saya berusaha untuk rekonsiliasi. Saya berusaha untuk memberi pendekatan. Ya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, warisan pertikaian perbatasan dari zaman kolonial ratusan tahun seolah diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai. Kadang-kadang tidak ringan, karena ada pihak-pihak yang ya istilahnya mungkin mau menang sendiri sepihak. Tapi tetap saya sadar bahwa Indonesia adalah negara yang paling besar. Karena itu kita juga harus lebih arif, kita harus lebih sabar, kita tidak boleh diprovokasi. Ya, jadi itu yang kita warisi, non-alignment. Sehingga saya kemana-mana saya tegaskan Indonesia, we are neutral. Kita hormati semua kekuatan. Kita baik sama Amerika Serikat. Tapi kita baik juga sama Tiongkok. Kita juga baik sama Rusia. Kita baik sama Jepang. Kita baik sama India. Kita baik sama Australia. Kita ada masalah kadang-kadang. Ada yang mau separatis, tapi kita baik sama tetangga kita. Sama PNG kita baik. Saudara-saudara, ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya
berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak. Ya guys, sudah kita simak ya video barusan teman-teman, pidato dari Pak Prabowo, dari Pak Yusril Iza Mahendra, Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, bahwa ya Indonesia harus bisa mengatur teman-teman harga komoditasnya sendiri. Jangan lagi mau kita itu didikte atau diperalat, bahkan teman-teman dipermainkan oleh bangsa asing. Karena ya sumber daya alam walaupun melimpah, cepat atau lambat akan habis. Indonesia tidak bisa mengandalkan nadi hidupnya lewat pertambangan, harus lewat industri. Timah harus diolah di Indonesia jadi bahan jadi atau setengah jadi baru boleh dijual. Begitu juga dengan nikel, tembaga, besi, emas ataupun ya hasil tambang yang lain. Ya mudah-mudahan kita doakan saja Indonesia bisa lancar teman-teman. Walaupun saya yakin bakal banyak sekali keberatan-keberatan, terutama dari WTO dan juga Eropa yang memang selama puluhan tahun sudah nyaman teman-teman menikmati kekayaan alam Indonesia. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Ya, teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.